Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Sania Velova. Apa kabar Sania? Baik. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Ya, kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih? ada beberapa, Gimana tapi ceritanya? yang paling berkesan itu adalah pada saat saya tidur dan itu dicekik leher saya dan sampai tidak bisa nafas oleh makhluk gaib yang saya rasa itu seperti nenek-nenek dan wujudnya asap, dan pada saat itu terlepaslah dari leher itu, dia berbentuk asap dan keluar dari lubang pintu bawah. Sebentar, ini mimpi atau bener-bener Nyata, karena saya dalam keadaan sadar dan itu dibuka selimut saya. Kalau tidur kan selimutnya sampai kepala. Itu ditarik dari bawah dan dia datang ke depan muka saya dan dia mencekik dan tidak bisa saya bernafas. Akhirnya dia melepaskan sendiri dan saya melihat dengan benar bahwa itu seperti asap yang keluar langsung dari lubang pintu bawah. Itu kamu ngelihat wujudnya, wajahnya, mukanya? Seperti asap aja, tapi itu dia punya suara seperti gitu, seperti nenek-nenek. Itu serem banget. Setelah keluar Setelah keluar itu udah merinding banget dan saya cuma bisa nangis doang waktu itu. cuma sekali itu aja? Sekali itu aja. Nggak pernah kejadian lagi? Kejadian dicekek atau secara langsung megang itu cuma itu aja satu. Mudah-mudahan sih nggak pernah kejadian lagi. Jangan ya, sampai. Sania. Iya. Oke, baik. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang Iya, pertama. Baik. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku pernah dibawa ke alam gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jamal. Selamat malam Mas Jamal. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau Mas Jamal ceritakan? Begini Mas Bayu, saya waktu kecil sering main di kober. Kober? Kober bahasa Betawi itu kuburan. Oh, oke. Sering main di kuburan, main layangan, main apa di kober. Di kuburan. Ada pohon besar, pohon gede di kober itu. Itu orang-orang pada taruh sajen di situ. Sajennya ada makanan, dari yang enak, dari kue, sampai pokoknya banyak deh. Temen-temen saya awalnya ngeliatin doang. Kira-kira itu umur 12 deh ya, 12 tahun. Kelas 5 deh, udah kelas 6. Udah gedean. Saya liatin, pada makanin. Saya ngikutin makanin. Iya, makanin sajen. Kalau orang udah habis taruh, orangnya pergi, saya ikut makanin. Oke. Nah, terus tiap hari tuh begitu. Satu hari saya belakangan, ketinggalan. Jadi udah mau maghrib, yang lain udah pada pergi, saya belakangan. Saya comot tuh ada satu kayak ikan deh gitu, saya makan. Tahu-tahu saya dipeluk, sosoknya kakek-kakek. Waduh, pokoknya saya begitu dipeluk, tahu-tahu nggak tahu ada di mana itu tempat. Waduh, kayak taman bunga dah. Maksudnya? Alamnya nggak pernah saya kenalin gitu. Alamnya. Oke. Jadi alamnya itu apa ya, kayak taman buah campur aduk sama taman bunga, indah. Itu masih dipeluk tuh? Iya, jadi begitu dipeluk, tiba-tiba saya berada di taman itu. Banyak anak-anak. Model-model teman saya banyak di situ. Ada teman-teman Mas Bukan Jamal? temen yang biasa di situ ya, bukan. Jadi nggak saya kenal. Oh. Pada main di situ. Saya liatin atu-atu ada Tapi bentuknya makan. manusia sama seperti Mas Jamal kan? Iya, waktu itu begitu. Terus? Saya makanin buah, makanin apa aja ada deh. Pokoknya apa aja ada gitu. Nah, ada satu kolam di situ ada anak-anak juga pada ikut mandi deh gitu ya. Jadi bentuknya kolam deh gitu. Pada masuk. Saya tarik-tarik, saya kagak mau. Saya nggak mau masuk. Begitu saya ditarik, saya begitu berontak,
Nah, tahu-tahu saya timbul lagi di pohon yang tadi gede itu, yang tempat naruh sajen. Gitu. Nah, itu hitungannya rupanya udah 5 jam, Mas. 5 jam Udah di 5 bawah jam saya pohon situ. hilang. Oh, hilang. Jadi hilang. Jadi saya tuh hilang 5 jam itu. Jadi keluarga saya pada nyariin, muter udah nyari di situ, di Kober itu muter. Begitu Mas Jamal balik dan nyadar ada di bawah pohon itu, Iya. Mas Jamal kondisinya lagi ngapain? Gimana? Ya, tahu-tahu begitu tadi uang di taman itu, yang di taman itu kan saya lepas dari pegangan anak itu. Nah, balik di pohon gede itu, saya tahu-tahu udah dipeluk lagi udah sama orang tua saya. Saya bingung. Dalam kondisi baik-baik aja. Baik, tapi begitu pulang saya menggigil. Campur dingin, campur panas, campur aduk, sakit sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan, panas, dibawa kemana aja, dari mulai dokter. Wah, pokoknya rumah sakit, sampai orang pinter, semua ngobatin. Baik-baiknya baik sih, panasnya baik. Cuman begitu kelarnya baik nih, sehat gitu. sembuh. Ngelihat keluar, saya kaget. Saya baru mendingan nih ngelihat keluar nih malam. Waduh, apa aja gelantungan di pohon, yang modelnya pokoknya ya. Apa nih makhluk gaib maksudnya? Ya makhluk gaib gitu. Dari yang kecil, tuyul saya nonton di TV, tuyul modelnya kan begitu. Gede, aslinya segitu. Kecil banget. Iya. Jadi Mas Jamal saya habis lihat. hilang dan sembuh 2 bulan itu sakit, Iya, bisa ngelihat bisa yang begitu. gaib-gaib gitu. Iya, diobatin nggak bebay. Nggak bebay, Mas, diobatin. Terus saya suatu kali tuh ngelihat saudara sendiri lagi pada kumpul, lagi nengokin saya. Saya ngeliat saudara saya nih. Saudara saya mau naik motor, toto mata saya begitu kayak ada layar. Set, saudara saya mau naik motor jatuh. Saya langsung ngomong, "Wah, ntar jangan naik motor, Wak. Jangan lewat situ, ntar jatuh." Aduh, katanya gitu. Beneran, dia lewat situ yang saya bilangin, dia jatuh beneran. Jadi apa yang saya ngomong, saya lihat, saya jadi kayak bisa ngelihat apa gitu yang mau kejadian gitu, apa yang mau terjadi. Merinding Dan sampai sekarang? Iya, Itu sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi saya akhirnya bisa sendiri. Karena banyak orang pinter nih ya mau siapa deh pokoknya yang ngobatin, jawabannya begitu doang katanya. Apa tuh? Ya, apa namanya, ya terimain aja begitu. Udah nggak bisa hilang, paling sih ngilangin pakai kacamata sekarang. Kalau pakai kacamata ngilang? Ya saya nggak ngeliat makhluk goib kalau malam. Kacamata. Kacamata biasa. Kalau saya pakai saya nggak ngeliat, tapi kalau saya buka saya ngeliat. Jadi nggak bisa lihat ya. Gitu. Jadi kalau nggak pakai kacamata, mata telanjang Itu, gitu, lihat. bisa ngelihat. Lihat. Begitu pakai kacamata biasa, kacamata Nggak bening ngelihat. gitu. Nggak ngeliat. Orang juga begitu. Orang kalau saya perhatiin gitu. Akhirnya saya bisa ngobatin jadinya. Dari situ orang pada percaya. SMP, terus dia tuh ya STM dah, singkat ceritanya begitu. Sampai gede dah tuh bujangan. Atu-atu dari yang mulai sakit panas, saya pegang begitu aja. Sembuh. Baik. Dari saya terima 100.000, 50.000 gitu ya. Terus sampai orang gedean datang. Orang gedean anaknya hilang pernah nih. Coba deh katanya, Jamal bisa nggak ngeliatin anak saya nggak pulang-pulang 3 hari. Saya tiba ngeliat fotonya. Oh di sono noh. Gini, saya kasih tahu ciri-cirinya rumahnya di sini. Kelihatan muncul aja gitu Muncul di mata Mas gitu, Jamal. iya langsung diuber. Ada bener situ. Dia udah kemana-mana, nggak dapet. Maksudnya udah nyari kemana-mana. Sampai bisa, akhirnya sampai bisa itu karena sosok si kakek ini muncul mulu. Sosok kakek Yang tadi waktu kecil Pertama, saya di meluk itu. Meluk itu Sampai sekarang masih ngikut. masih. Saya jadi nggak benar. Maksudnya? Ya ngobatin ke sininya udah gede-gedean. Saya ngakalin orang. Maksudnya? Ya orang banyak saya bohongin. Ya kakek ini yang ngajarin. Bohongin. Jadi kalau Jadi ada ini orang, orang- minta tolong, Iya. Terus Orang Mas Jamal? sakitnya nggak apa-apa nih sebenarnya nih. heeh, Ya taruh dia cuman pusing-pusing doang. Saya suruh deh beli minyak ya. Beli minyak gitu. dapat duit dong. Iya, cuman saya tembak. Beli Berapa? minyak harga segini, 1 juta. Kemarinya. Oke. Oh iya, orang mau buka warung. Wah udah. Jadi bohong. Habis ya. dah. Jadi dimanfaatin, Iya, digunain. di kakek tuh saya mau lepas dari itu. Makanya datang ke sini. Makanya ke sini. Pengen saya lepas. Karena Mudah-mudahan sih bisa lepas ya. efeknya akhirnya 2015 jatuh semua apa yang saya punya dari hasil begituan. Punya motor, punya mobil, punya rumah, habis. Rumah kebakaran. Ditipu orang, saya berbalik akhirnya ditipu orang juga. Aduh. Habis. Itu- Sampai ditangkap polisi. Pernah ditangkap polisi karena penipuan? Pernah.
Mudah-mudahan bisa dapat solusinya ya Mas Jamal ya. Iya. Bisa benar-benar lepas deh. Kami akan ajak Mas Jamal untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jamal, terlahir tanggal 16 Januari 1979. Sosok yang memiliki karakter gigih dan berjiwa pemimpin. Saya mencium aroma negatif sekali dari sosok Jamal. Saya melihat ia tersesat di alam gaib. Adanya makhluk halus yang mencoba membawanya ke alam untuk dijadikan tumbal. Saya merasakan sosok Jamal ditolong oleh seseorang agar ia tidak dijadikan tumbal. Dan saya coba lihat dari mata batin saya, adanya sosok kakek-kakek yang membuat kehidupan Jamal menjadi tidak nyaman. Saya melihat di dirinya ada sosok kakek-kakek, arwah gentayangan membawa tongkat ular. Sangat kental sekali bau amis ular ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Jamal dengan tanggal lahir 16 bulan 1 1979. Pak Jamal ini waktu kecil pernah makan sajen di bawah pohon di Kober, kuburan gitu ya. Saat itu juga ada sosok gaib yang memeluk. Saat dipeluk itu langsung berubah, yang dilihat seperti ada di taman, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan. Dan balik lagi ternyata sudah 5 jam hilang waktu itu. Setelah kejadian itu sampai sekarang jadi sering ngeliat hal-hal gaib. Bahkan bisa menyembuhkan orang sebenarnya. Iya. Tapi 2015 karena sosok Bang Jamal ini jadi sombong, Iya. membohongin orang juga, habis semuanya tahun Habis. itu. Dan sekarang tapi sosok gaib itu kakek-kakek yang dulu meluk waktu kecil masih suka ikut. Masih. Dan kadang-kadang juga Mas Jamal masih suka ngelihat hal gaib ya. Makanya datang ke sini betul. Iya, betul. Kamu kenapa Roy? Tisu dong, Tisu. sama air putih. Roy, keluar. Keluar. Duduk dulu. Oh my God. Kok bisa keluar darah? Air minum. Orang ini punya satu kekuatan negatif yang bentrok terhadap Roy Kiyoshi. Maaf ya semuanya. Oh my God. Saya harus ke kamar mandi dulu sementara. Iya sebentar, dibersihin dulu. Dibersihkan Tolong dulu temenin, sebentar. tolong temenin. Bisa gitu ya? Mas Jamal, itu sosok gaibnya sebenarnya energinya negatif ya? Suka Mas Jamal tahan. Mas Jamal, kita tunggu sebentar. Mas Jamal. Mas Jamal, saya mohon dilawan ya. Fokus dulu, ditahan. Mas Jamal tetap ada di sini. Kita tunggu Roy sebentar. Ya, Mas Jamal ngerasa apa? Datang. Apa sosok yang kakek-kakek itu lagi? Ada di mana? Udah di samping saya. Dia mau apa? Kesini lagi mau ngapain? Meluk Mas Jamal lagi? Mau bawa pulang kan? Mau bawa pulang? Mau bawa pulang Mas Jamal? Gak boleh mungkin.
Mas Jamal tapi bisa lawan kan? Bisa. Masih kuat. Mas Jamal fokus dulu ya, tunggu sebentar ya. Saya... Aduh, ini... Sepertinya udah masuk ya. Makanya kakek-kakek yang ikutin dia ini bentrokan energi sama Roy. Sampai Roy keluar darah dari hidungnya loh. Iya, itu langsung loh. Hidung dan mulut juga. Mas Jamal. Ngapain? Tolong cek dong Roy, gimana? Bisa lanjut nggak? Ini bukan Pak Jamal lagi nih. Iya, ini bukan Pak Jamal ini. Dia kayak kakek-kakek megang jenggot loh. Udah masuk dalam. Roy, Udah masuk dia. Aduh. Udah bukan ini Pak dia Jamal. kayak kakek-kakek yang... Ini yang tadi kamu rasa ada bentrokan energi sama sosok ini. Iya benar. What's your name? I forgot your name. Sania. Sanya. Be careful. Kamu kakek-kakek ya? Jenggotnya panjang ya? Apa megangin jenggot? Mohon maaf ya. Aduh, masih banyak loh. Merah banget. I need water. Perlu minum dong, tolong. Roy, dia... Ini ada bentrokan energi gini berarti dia negatif dong energinya. Negatif ini berarti ya. Maunya... Katanya tapi baik, tapi nggak baik juga ya. Gak baik juga. Nggak baik. Kalau baik, dia gak bakal nyerang saya di awal-awal sampai saya sakit. Ini di luar kendali Pak Jamal juga ya? Iya. Tunggu sebentar. Kamu ini mau diterusin? Saya harus nerusin ini untuk menolong orang. Eyang, saya Roy Kiyoshi. Saya ingin bertanya banyak hal tentang Eyang yang memasuki tubuh ini. Motivasi dan keinginan Eyang apa ya kepada yang punya badan ini? Kenapa Eyang? Buat sesat. Sesat. Membuat sesat. Mau bawa yang punya badan ini untuk sesat gitu. Kenapa Eyang? Jangan jatuh. Capek. Saya berharap ini bukan medis ya. Ini dia masih kerasukan kayak itu ya. Kayak kekunci. Tolong. Kayak Saya mas. dia Tolong saya mas. Sapu lidi. Tolong saya mas. Tolong saya mas. dia kayak kekunci di sini, Roy. Tolong saya mas. Tolong lepasin nih. Ini lepasin mas. Iya, saya akan lepasin. Tolong saya mas. Tolong saya mas. Ini biar pergi mas. Tolong saya mas. Ini biar pergi mas. Relax. Pak Jamalnya fokus ya. Pak Jamalnya fokus. Kita coba bantu ngeluarin kakek-kakek ini. Aduh,
Saya sih ngeri dengan medis loh. Ketika kita menghadapi orang kesurupan, lalu kemudian orang yang kesurupan itu tebas kepalanya ke lantai dan itu akan jadi masalah karena bocor. Cok, Mas Jamal, Mas Jamal, dengar kami. Mas Jamal dengar. Pak Jamal. Jangan sampai datang ini. Jangan sampai kemari. Tolong Mas, bantu saya Mas. Kakeknya biar pergi Mas. Kakek-kakek di mana? Ini, Mana? ini, Di sini. iya, Ada di mana? ini, nih. Ini, tolong Mas ditarik Mas ini Mas. Ini ditarik, ini didorong ini Mas. Ini, Kenapa, Roy? Hah? Roy? ini. Are you okay? well, I'm not okay. Roy? Feel. Aduh. Oh my god. Pergi. Jangan sampai balik lagi. Kamu Pergi. butuh sesuatu. Pergi udah. Oh, Jangan sampai balik the lagi. first time that I feel like. Roy? Kamu, are you okay? Iya, I'm okay. Melayang sih. I'm a little bit fly. Masih bentrok sama kakek-kakek ini? Iya. Gini deh, Jamal. Saya korbanin badan saya untuk kau masukin Roy. kakek itu ke sini. Jangan Mas. Roy? Tenang. Roy. Karena nggak mungkin gak ada siapa lagi yang bisa nolong. Nanti kalau nggak bisa dikendaliin gimana, Roy? Gak apa-apa. Saya totalitas dan menolong orang. Tetapi Kalau kamu berdiri dan kamu lihat lampiasin ke saya. Oh juga saya udah mulai ambruk. Aduh, I need like my oil. Where's my oil? Udah. Udah apa sih? Udah sono. Udah jangan ikutin saya lagi. Udah sono. Udah. Aduh, Roy, Do you need water? Aduh, I feel like, you know what? I feel dizzy loh. pusing. Roy, minta tolong kasih. Oh my god. Ini kenapa partisipannya bisa begini ke saya? Makasih ya. Aduh. Memori-memori masnya saya tawarkan sekali lagi jasa saya. Kalau kamu pengen putus hubungan dengan makhluk gaib, mungkin saya bisa jadi perantaranya. What do you think? I don't think it's a good idea. Takutnya Roy nggak bisa kendalikan ya. Kalau misalnya kamu kenapa-napa di sini nggak ada yang bisa. Oh iya. Jadi intinya Mas Jamal datang kemari ingin lepas dari teror-teror gaib Iya. Betul. dan ingin lepas dari semua yang berbau-bau mistik, Iya. jimat, aksesoris atau apapun itu. Karena saya melihat kekuatannya itu malah ngabisin badan dan bikin kayak camouflage antara yang enggak. Dia tidak bisa melihat yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadinya kalau ngeliat orang
jadi saru kadang nggak salah dipukul, kadang bener malah nggak. Iya, Ya gimana ya kebalik-balik. iya Mas Roy. Oh my god, this is the first time. Kakek-kakek itu mau apa sebenarnya? Aduh, saya nggak tahu Mas Bayu. Apa sih? Datang lagi dia. Ada lagi. Ini ada lagi. Datang lagi. Masih di sini ya? Duduk. Dia Duduk di mana? Ini. Udah. Dia mau apa sebenarnya, Mas Jamal? Mungkin dia mau buat hancur kali. Mau buat hancur saya ini. Saya udah hancur, Kek. Saya udah hancur. Udah habis-habisan. Udah saya turutin semua. Udah apa ya, udah. Dia tahu mau diusir ya sebenarnya. Iya. Udah. Oh my god. Mau kesini aja sampai jatuh-jatuh saya. Berapa kali jatuh saya. Mau kesini aja. You know, 4 kali jatuh di jalanan. Mas Jamal punya jimat ya, punya ikatan ya? Iya. Jamal, Iya. kamu udah membuat saya jadi ambruk. Kamu ya jujur sama saya. Jimat-jimat apa lagi sih yang kau punya sebenarnya? Ada Mas Roy. Itu yang saya dapat dari dia nih. Ini nih. Bikin hancur. Udah dibuang, balik lagi. Balik lagi. Aduh. Capek saya, orang tua saya juga sampai capek. Ada. Fever. Tolong Mas Roy. Iya, agak. Baik-baik, Mas saya Bayu, akan tolong. nolong Bayu, Roy, Iya. dan bintang tamu kita hari ini akan berusaha, tapi tidak bisa menjamin karena kita hanya sebuah jembatan. Karena kalau misalnya yang menjamin lahir, waktu, rezeki, maut, semua ada yang di atas. Iya. Kita hanya bisa sebatas ini loh, seperti ini. Mau jalanin enggaknya ya terserah kamunya. Seperti itu. Aku pusing loh jujur lihat kamu. Mas Jamal. Kayak dia ini kayak wung wung. Dimensi lain gitu ya. Iya. Aku nggak tahu cara deskripsiinnya kayak gimana, tapi banyak warna yang there's a lot of colors there, and then upside down like this one. Puter semuanya Muka itu gitu. jadi pusing Iya, ya. muter kayak gitu dan Warna-warna itu mudar ya gitu. kayak kaleidoskop yang panjang tuh, Iya, iya. yang kaleidoskop Muter-muter terus warna-warni itu kan. yang muter-muter itu. Itu yang perasaan aku dapat. Bisa berdiri kah hari sekarang? Bisa. Oke. Mas Jamal kalau misalnya bawa jimat malam hari ini langsung aja diambil. Saya ambil. Boleh, Roy. Boleh. Iya. Yakin kamu? Mas Jamal, waktu kamu masih kecil, kamu sering makan sesajen yang di kuburan. Iya. Dan kamu ngacak-ngacak itu kan sebenarnya. Dan satu hal lagi yang kamu belum cerita. Sebenarnya kamu ngacak-ngacak untuk ngambil barang mustika di kuburan kan. Saya menganggap itu masa lalu dan saya mohon untuk tidak melakukannya lagi. Iya. Barang-barang di kuburan kamu ambil-ambilin. Iya. Pakai skop 1/2 meter. Dan malam hari Iya Mas Roy. masukin. Dilihat gini. Tujuannya untuk Nggak tahu Ilmu. apa tujuannya. Kalau bahasa ininya, bahasa Balinya itu kayak ngilmu. Iya. Yang- Itu tidak boleh. Itu kita selesaiin semuanya malam hari ini deh. Ayo Mas Roy. Jimatnya ada di bawah. Ada. Silakan. Orang kamu ya udah. Oh my god, I forgot your name again. Sunny Fellow. I'm so sorry. Itu jimat. Pak Jamal, kamu yang bertugas buka. Silakan dibuka, Mas. Kenapa ragu-ragu? Itu punya Mas Jamal kan?
pernah dibuka sebelumnya. Udah, tapi kan ini udah lagi aman, lagi nggak ada. Kalau ini buka datang lagi. Kalau dibuka datang lagi ya kita selesaikan. Dibungkus apa ini Mas Jamal? Serem banget. Aduh, Bau ya. langsung sakit kepala nih. Nih ya pemirsa di rumah, orang nggak boleh iseng gali-gali kuburan. Ini sekedar informasi. Ketika mereka sudah menggali, mereka sudah masuk pintu gerbang lingkaran setan. Apalagi dengan kapas mayat pembungkus tali. Cong, udah nggak bakal bisa hidup tenang. Kacau pokoknya. Sampai ada lalat loh. Jorok, jangan sentuh ya, Bay. Iya. Apa ya ini Mas Jamal? Dapat dari mana Pak Jamal? Ngambil sendiri? Hah? Iya. Ini buat kamu, Bay. Ini San. Pegang terus. Iya, dikit aja. Itu cara pakainya bagaimana, Mas? iya Mas Roy, saya minta maaf. Nggak Yang apa-apa. Dari kakek-kakek itu udah tinggal ininya doang. Kainnya isinya hilang. Ini saya udah gede nih. Udah umuran 11 tahun saya ngambil ini. Waktu ada orang kaya. Jadi saya pengen kaya Mas Roy. Mati diambil. Udah, Kaya mati. saya balikin deh nih. Bentar dulu. Mas Jamal, maksudnya tadi apa yang udah ini sisanya? Yang Iya. sebelumnya ada apa lagi emangnya? Ya. Udah ini. Ada jimat-jimat lain, ada Udah. benda-benda lain. Ini yang sisa. Ini. Ya sebenarnya saya juga yang salah sih, ngundang-ngundang juga. Kalau nggak punya duit kakeknya. Tapi sekarang saya udah Sorry, it's okay. nggak ada, saya mau lepas dah udah. Kalau dia nggak mau lepas gimana Mas Jamal? Kalau nggak bisa pergi gimana? Tapi tangan tetap. Aduh, nggak tahu Mas Bayu. Udah, saya pengen lepasin aja udah. Habis. Ini tanah kuburan ya? Ya, Kelihatan banget sih itu tanah kuburan. Yuk. Kain kafan. iya Mas Roy. Tadi sempat saya bongkar rahasia kamu ngambil barang-barang yang ada di permukaan. Tadi nggak ngaku. Kirain ngaku aja udah kelatahuan. Iya Mas Roy. Jadi gimana? Mau diambil? Musnahin dah. Mau dimusnahin, diambil, nggak apa-apa. Iya. Lah kalau misalnya ada sosok gaibnya, dia marah gimana Mas Jamal? Udah saya tanggung dah. Biarin saya lawanin deh. Kalau marah, kamu yang tanggung ya. Ya gara-gara ini nih. Hancur saya udah. Saya sih nggak berani bakar, Bay. Kenapa tuh? Karena baunya. Bau. Kuat banget ya dia. Udah saya apa? Udah acak-acak aja dah. Udah. Udah. Nggak usah bakar. Udah. Udah. Hah? Jangan pegang. Bakar Pak, bakar. Dia ngelawan ya. Dia ngelawan loh. Mas saya, Dia ngelawan loh. ini harus kebakar Mas saya. Ini harus kebakar. Mau dia bakar. Gerak loh. Sobek. Dia tarik-tarikan ya. Iya, dia tertahan ya. Si kakeknya nggak mau ya. Kakeknya nggak mau. Aduh, bau banget. Baunya Bau minyak ya. bau minyak ya. Ini minyak orang tua. Bau. Iya. Kayak
kok mati malah api ya? Bakar. Habis. Semua keluarga saya habis. Gara-gara ini. Bau banget loh. Bang, Bau, iya bau banget. udah. Iya bau. Bakar pak. Iya, Baru sekali loh aku nyium kayak gitu. bau minyak banget. Hah? Iya, Oke. nggak bisa kalau digituin pak. Nggak semudah itu sebenarnya. Baunya. Iya loh, baunya bau banget tuh. Bau kayak bau jenazah ya. Iya, bau yang meninggalkan kasih minyak wangi itu. Jika saya harus membakar dan untuk cleansing, bukan saya yang akan cleansing untuk membakar ini, dan bukan juga kami bertiga. Kamu harus pilih salah satu orang dari sini untuk membakar ini, yang gelombangnya sama dengan kamu. Kamu tarik, kamu bakar. Tidak dengan kami bertiga. Mereka ada dalam pengawasan saya. Baunya. Bantu saya, Pak. Mas tolong bantu ya. Ini energinya cukup kuat. Butuh wadah kali ya. Untuk bakar ini. Baskom wadahnya. Ada yang mau muntah ya sana? Siapa yang mual? Ada yang mau muntah? Kebauan mereka. Bau banget ya? Coba kalau mau muntah turun ke bawah. Jangan dipaksain nanti kesurupan. Oh itu pengaruh ya? Dan di sini saya lihat ada yang datang bulan kah? Ini datang bulan juga. Yang lain nggak ada. Oh, kamu Boleh keluar deh, keluar dulu. Kamu jadi sasaran empuk loh. Turun dulu. Oh begitu ya? Iya. Lagi datang bulan Iya, itu. kamu nggak kan? Kamu tegaskan kepada bapaknya harus ngapain. Bakarnya gimana? Jangan dipegang nggak apa-apa, Roy. Gak apa-apa sih. Pegang aja, Pak. Ya, Terus yang bakar. pegang di wadah aja deh, bapak pegang dulu aja deh. Iya. Ya tunggu. Bapaknya kuat ini. Bapak ini nggak apa-apa, kuat. Oke. Udah, silakan. Hati-hati. Jangan dipegang, turun doang aja. Nanti malah kena tangannya. Dit, taruh di bawah. Oh, sini pak. Bapaknya di sini. Gue harus awasin nih, biar gak kena pala. Iya takutnya jatuh ya.
Keluar dia, Roy. Jadi sapu lidi ini tadi fungsinya kamu apain dia? Menetralisir. Sekarang udah keluar, Pak Jamal. Ya, Mas Bayu. Dan sekarang lebih berasa enak. Itu semua di rumah nggak ada jimat lagi kan? Itu yang tadi. Udah. Sisanya cuma itu doang kan? Iya, Mas Bayu. Dibakar semua. Udah ikhlas, rela ya. Terus tadi kan Pak Jamal bilang bisa ngelihat kayak kakek itu. Sekarang di mana? Masih ngelihat nggak? Nggak ada, Mas Bayu. Udah nggak ada. Udah nggak ada di ruangan ini, Pak. Udah nggak ada. Biarlah meleleh. Saya percaya loh sama dia. Habis gini, kamu nggak usah main-main black magic ya. Jangan nyolong sajen orang. Iya. Jangan nyolong cincin-cincin apa, kain kafan. Nggak usah lah. Ya Pak Jimat bisa bawa sial loh. Apalagi dari dalam kuburan ya. Iya, Coba dikorek kau. loh. Kamu korek kan pakai tangan? Apa pakai skop? Pakai skop juga. Pakai skop tangan. juga, pakai Skop tangan juga, juga. tangan juga. Dua-duanya. Dan terjadi di malam hari. Ada hari-hari khusus untuk mengambilnya. Tanggal lahir. Selasa Kliwon. Iya. Betul, Mas Bayu. Itu jangan main-main dengan seperti itu ya, Roy. Jangan main-main dengan seperti itu. Sekali kamu main dengan supernatural, dengan pintu masuk supernatural, kamu akan get lost. Akan ada banyak pintu. Masuk gimana ya? Masuk gini, sini. Dan akhirnya dalam. Makanya Pak Jamal nggak bisa bedain mana benar mana salah. Mana benar mana salah. Karena dia nggak tahu lagi jalan Iya. baliknya lewat mana. Iya. Kalau bahasa simpelnya ya, kalau menurut saya karena saya udah bertahun-tahun di dunia supernatural. Supernatural itu kayak labirin. Itu masuk bisa tersesat karena jalannya nggak tahu Iya, keluar labirin gitu. Terus. Muter, ada tembok. Aduh, keluarnya dari mana? Ada tembok. Susah untuk keluar ya. Susah sekali. Udah kebakar semua. Mas Bayu. Ada keluhan lain, Mas Jamal? Apinya gede ya? Iya. Juga emang sosoknya kuat banget ya. Iya. Orang dari pertama datang juga kan. Iya. Udah bentrok sama Roy. Iya. Nih, Mas Jamal sekarang gimana rasanya udah enakan? Enakan, Mas Bayu. Oke, kalau udah enakan ya kita balik lagi duduk ya. Iya. Iya, silakan. Tapi jangan Awas. diulangin lagi, Iya, Pak. Iya. Pak Jamal. Jangan iseng lagi, Pak. Pak Jamal mau duduk. Iseng membawa petaka. Duduk Pak. Aduh ini baunya masih kenceng banget nih. Tapi baunya masih ada di sini ya. Walaupun sudah dibakar, baunya masih ada. Iya. Sania sendiri ngeliat orang ini model begini, ini baru pertama kali apa? Udah sering ngeliat hal-hal yang kayak ginian. Oh, udah sering sih. Jadi orang yang punya pegangan kemudian getting trance. Gitu. Kelihatan dari matanya juga. Matanya juga udah nggak, dia bukan dia yang kontrol. Iya. Lihat. Bahaya untuk dilepas di luar sebetulnya. Iya, benar bahaya. Take off aja bro. Thank you, makasih. Nah, Jamal, semuanya sudah saya lakukan. Menetralisir sudah. Saya kena imbasnya tadi sampai pusing Kena banget serangan sudah. juga tuh. Kena serangan ke saya sudah. Sampai saya jatuh-jatuh juga. Sekarang saya mau nanya, ada rencana perjalanan apa bisnis untuk ke depannya? Kemarin ini Mas Roy, saya udah pas udah hancur-hancuran juga saya jadi tukang ngurut aja Mas Roy. Saya dipanggil ngurut, jadi saya sekarang lebih megang orang. Udah itu aja, saya mau tekunin itu aja udah.
gitu. Paling ntar mau usaha saya pelan-pelan. Iya, Kalau ada gitu ini aja. ngobatin lagi nggak mau, saya paling ngurut aja udah. Iya. Iya, cari yang halal aja Iya. tanpa menggunakan hal-hal mistis. Iya, Pak Jamal. Iya. Kasihan keluarga, kasihan diri sendiri, badannya juga kan jadi nggak sehat. Iya. Ya. Sani ada yang mau kamu sampaikan? Ya coba memulai hidup baru ya Pak ya. Iya. Karena dari matanya aja tuh udah kelihatan Pak kalau Bapak tuh berpikirnya itu udah bukan diri Bapak lagi. Iya. Dan bahaya untuk di luar sana Iya. gitu. Khawatir emosi tidak terkendali kan kalau kayak gini-gini ya. Semoga tidak dilakukan kembali ya Pak ya. Iya. Roy, ada yang mau disampaikan terakhir buat Pak Jamal? Semoga Pak Jamal bisa berbuat baik dalam bidang pekerjaannya, misalnya ngurut, Iya. kemudian jadi sembuh, ngurutnya pakai hati, Iya. itu juga udah satu karma baik juga kok. Iya. Dan kamu dengan bercerita hari ini Pak Jamal, itu juga udah mewakili pemirsa di rumah yang punya kasus yang sama dengan kamu. Dan itu artinya ada double karma baik juga. Dan akhirnya yang di rumah nonton, ih itu persis kayak saya, oh ternyata harus dibakar, oh ya udah saya bakar. Akhirnya kamu dapat karma baik. Sesimpel itu Pelajaran kok. juga buat orang ya. Pelajaran buat orang lain. Ini bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini juga harusnya berpikir 100-200 kali kalau misalnya mau mengambil sajian orang, mau menggali-gali apa namanya Pokoknya yang ada di jimat, dalam kuburan ilmu ya, apa baik segala kain macam. kafan. Dan Pikir pernah lagi ya, jangan sampai Iya, dilakukan. makanya. Baik Pak Jamal, kami harap yang terbaik buat Bapak ya. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan benar-benar bisa bersih dan ninggalin hal-hal mistis. Bapak boleh meninggalkan studio. Makasih ya Bang. Masih. Terima kasih Pak Jamal. Mendekatlah diri pada Sang Pencipta agar kamu bisa merasakan pertolongannya dan nikmatnya yang tak ternilai. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku diteror makhluk gaib setelah menyimpan sebuah jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ari. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mas Ari ceritakan? Di sini sih saya mau cerita tentang keluhan saya masalah ada hal mistis yang menyerang keluarga saya kayak gitu. Hal mistis seperti apa Mas? Itu sih berawal dari ada masalah waktu dulu ada maling mau masuk rumah saya lewat genteng dan itu saya tahu dan akhirnya saya berusaha untuk teriak dan kejadian itu benar-benar bikin saya benar-benar panik dan benar-benar teriak. Orang yang maling itu pun dia lari. Kan di sebelah rumah saya ada pohon, dia lari berusaha ke arah pohon, ternyata dia terpleset dan jatuh. Dan dia ternyata Meninggal di dalam rumah, di luar, sorry, Di di luar luar, rumah. dan ada pohon di sebelah rumah. di depan rumah, tapi masih di daerah lingkungan rumah gitu. Iya. Terus. Nah, dari situ bermulai semua hal-hal mistis yang kita alami di dalam rumah. Dari anak saya diganggu, saya juga diganggu, istri saya diganggu. Saat istri saya juga lagi mandi suka dilihatin, kayak ngerasa dilihatin gitu. Saat kita tidur pun kayak sering ngerasa berat aja gitu. Dan terutama untuk anak saya tuh yang paling sering diganggu. Ganggu gimana Mas? Dia kayak berusaha nongol, memperlihatkan diri ya, berusaha kayak datang aja untuk ngegangguin kita terus-terusan. Saya juga kayak udah mulai jengah dengan keadaan ini. Saya juga benar-benar udah capek. Harus seperti apa? Saya coba periksa. Di depan rumah saya tuh ada pot, bukan pohon. Saya memang lebih suka sama tumbuhan kan. Di dalam pot itu yang lumayan besar, saya nemuin kayak jimat. Jimat? Iya, kayak jimat di pot depan rumah itu. Itu bentuknya kayak saya coba buka. Di dalam itu ada paku, batu cincin, itu pecahan beling sama tanah. Tanah kuburan? Saya kurang tahu pasti itu tanah apa, tapi pada saat itu sih yang dalam pikiran saya,
ini apa? Siapa yang ngasih? Kenapa ada di sini? Begitu Anda temuin terus diapain? Saya sebenarnya pengen coba buang. Istri juga bilang, "Pak, buang aja." Tapi saya berpikir kalau saya buang, itu mungkin bukan menyelesaikan masalah. Saya coba bawa ke kantor dan coba bertanya sama teman. Siapa tahu ada teman yang bisa ngasih solusi, dan benar. Teman bilang ini kiriman orang. Ada yang berusaha ngejahatin Anda sama keluarga gitu? Ya, dari saran teman itu saya coba untuk orang pintar, dan dia bilang ada teman kerja yang sirik dengan saya, dengan pokoknya intinya dia nggak suka sama saya, mungkin apa karena perkataan saya yang memang Sakit terlalu hati ceplas-ceplos, ya, atau bercanda saya mungkin agak terlalu kasar, bikin dia sakit hati. Dan dia mengirim itu gitu. Baik, tujuan Mas Ari datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya sih tujuannya pengen mencoba melepaskan semuanya, karena jujur aja saya kurang percaya sama yang namanya mistis kan. Tapi mau nggak mau saya harus percaya dengan kondisi ini. Yang udah saya alamin, yang udah anak saya alamin, juga istri saya alamin. Baik, jadi mau ngelepas juga sosok-sosok yang Iya. ganggu di rumah dan keluarga gitu ya? Oke, baik. Anda akan kami ajak langsung untuk bertemu sahabat kami ya Mas Ari. Nanti Anda bisa ceritakan semuanya secara gamblang pada dia. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ari, terlahir tanggal 3 Oktober 1987. Sosok yang sangat pekerja keras, dan saya merasakan adanya energi hitam yang mencoba mencelakai Ari. Adanya suatu kejadian yang membuat sosok Ari sering digentayangi oleh makhluk gaib. Makhluk gaib ini yang selalu mengganggu di sekitar rumah Ari. Saya mencoba melihat makhluk tersebut. Makhluk tersebut bergentayangan di kehidupan Ari. Entah kenapa saya melihat Ari, saya melihat sosok laki-laki berwajah rusak dengan mata yang keluar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Menyeramkan sekali ya tampangnya Mas Ari. Mas Ari tanggal lahirnya 3 bulan 10 1987. Apakah itu benar? Mas Ari dulu di rumahnya ada maling yang meninggal di depan rumah. Lalu kemudian setelah meninggalnya maling itu, keluarganya sering diganggu sosok gaib. Ya. Bahkan setelah itu menemukan jimat di pot depan rumah. Isinya ada paku, belik, tanah kuburan, dan lain-lain. Ditanya ke temennya, ternyata memang diperkirakan itu ada yang mengirim. Dan makanya malam hari ini datang ke sini untuk menghilangkan semua pengaruh negatif, termasuk sosok yang sering menghantui Mas Ari dan keluarga. Sosok yang dilihat Mas Ari tahu bentuknya. Yang sejauh ini sih kita taunya dia tuh pria, bisa berubah jadi lebih tinggi dan lebih besar aja. Pria bisa berubah lebih tinggi, lebih besar. Tapi kamu nggak lihat perempuan ya? Aku sih karena kita nggak terlalu fokus ke situ, kita udah terlalu takut dengan keadaan. Kita nggak terlalu berani untuk apakah dia seperti apa dan gimana pun. Oh, oke. Baik. Saya melihat beberapa makhluk di dirinya Mas Arya. Yang satu perempuan bermahkota, dan yang satu lagi sosok pria. Sosok pria itu ada kaitannya dengan maling yang meninggal depan rumah nggak, Roy? Iya. Ada. Justru sang pencuri ya. Maling, heeh. Maling itu datang itu dan meninggal
itulah yang jadi menghantui Mas Ari. Kan yang arwah gentayangan. Dia jadi arwah gentayangan yang sangat menyeramkan. Gak wajar pokoknya. Gitu. Ini kok jadi malah Mas Ari dan keluarganya yang diteror sama arwah gentayangan itu ya, Roy? Iya, karena sang arwah gentayangan meninggalnya di Depan tempat rumah. situ. Jadinya gentayangan. Oke. Jujur sama saya, Mas Ari. Selain daripada kasus pencuri yang maling yang masuk ke dalam situ lalu meninggal, di sini saya melihat ada wanita berbalut kemben warna hijau dan berwarna kuning dan hijau. Apa itu? Kalau itu sih saya kurang paham, Mas Roy. Gak pernah ngelihat sosok seperti itu, Mas Ari? Selama ini sih kita belum pernah didatangin ataupun anak saya pun tidak pernah cerita tentang sosok seperti itu. Tapi kamu lihat itu ada ya, Roy? Iya, saya melihat itu ada di situ. Sosok yang mungkin dibilang legendaris ataupun memang menyamar. Jadi saya melihat ada sosok seperti Ibu Ratu ya. Apa benar Ibu Ratu? Gitu. Bisa nyamar mungkin ya? Ya bisa nyamar juga. Seperti itu. Selasa dia. Belum pernah ya? Coba diingat-ingat lagi. Ada satu barang warna hijau di tempat kamu. Kamu buka laci sebelah kanan di kamar kamu. Kebayang Coba Mas Ari ada di mana? Oke. Apa mungkin itu jimat yang saya temuin di depan rumah? Ya. Dibungkus kain apa? Saya sih kurang tahu itu kain apa, tapi saya bawa barangnya. Boleh saya ambil? Silakan dengan senang hati. Iya. Memang tadi dia sempat bilang ya, menemukan jimat, ada batu, ada paku. Tadi Iya makanya. Ya, semacam putri berjubah hijau. Tapinya saya tidak bilang ini sosok tokoh legenda. Belum tentu ini sosok yang saya maksud atau kalian pikirkan. Benar gak? Bukan yang dari pantai selatan. Bukan, belum tentu seperti itu. Kamu udah biasa ya ngadepin yang jimat-jimat gini? dari Iya. keluarga juga ada biasa. Keluarga juga? Dan aku juga katanya ada yang jaga juga gitu. Oh kamu juga ada yang jaga? Ini yang jaga Sania baik atau enggak, Roy? Jenisnya bidadari gitu. Saya rasa baik karena positif banget auranya. Positif. Warna hijau. Tuh kan. Kan betul. Hijau. Iya itu dia yang saya maksud. Boleh saya duduk? Bener kan kata saya. Saya ngerasa ada yang salah. Bener loh dibungkus hijau. Tapi nggak tahu kenapa setiap saya megang ini saya selalu punya reaksi yang agak sedikit aneh. Aneh ya? Apa ya? Karena semenjak nemuin barang ini aja saya jadi lebih temperamen. Nggak tahu kenapa setiap saya megang ini saya selalu punya reaksi yang agak sedikit aneh. Aneh ya? Apa ya? Karena semenjak nemuin barang ini aja saya jadi lebih temperamen. Suka sakit-sakitan dan lebih kayak nggak peduli sama sekitar sih. Bahkan kadang kalau di kantor pun saya suka ngerasa kayak ada sesuatu di badan saya. Saya juga kurang tahu, itu selalu ngeganggu Berarti kenyamanan udah masuk ke saya. badan gitu ya. Iya. Masuk ke badan, udah kontrol. Iya. Oh, jadi bisa Mas Arinya yang dikendaliin? Iya, udah ke kontrol sama teman yang ada di sini. Tuh, udah berasa tuh. Dia udah berasa terkontrol ya. Udah mulai masuk. Mas Ari lagi nggak enak badan kah?
Salah satunya, intinya sih setelah saya biasa kalau bawa barang ini, emang suka reaksi seperti itu. Kayak mual gitu ya? Mual, kayak ada yang berputar-putar di badan, seperti itu. Banyak hal yang benar-benar kayak di luar dari nalar kita udah terjadi gitu. Kayak saya pun udah coba ke dokter, dokter pun bilang Nggak ada masalah ya? nggak ada masalah dengan kesehatan saya, baik-baik aja semuanya. Ini kalau dilihat secara medis mungkin nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan. Tapi kalau orang yang bisa ngeliat sih memang kelihatan dari pembawaannya memang gelisah ya. Iya. Roy, kalau menurut pengalaman kamu, ada apa sebenarnya di badannya Mas Ari ini sampai dia kok gelisah setiap megang benda ini? Ada sosok yang menguasai dirinya, seorang perempuan dan berkain kuning. Perempuan berkain kuning. Iya. Baju hijau. Sama seperti yang kamu gambar ini. Betul. Tapi nggak pernah ngelihat ya Mas Ari? Enggak, saya malah pengen tahu, kalau boleh tahu ini siapa. Seperti itu. Kalau kamu sudah tahu, terus kamu mau gimana? Kalau mau muntah, muntahin aja ya. Nggak boleh tahan-tahan di sini. Muntahin. Tahu nggak kenapa saya suruh muntahin? Biasanya kalau kita ada bentrok dengan makhluk halus, biasanya kita akan ngerasa mual dan dizzy, pusing. Kalau tahan-tahan nggak enak sih, gastro. Keluarin deh. Gak apa-apa kok, nanti kita blur gambarnya. Ini karena efek apa Roy? Kena jimatnya atau sosok yang Iya, dibelat dalam bentrok. dia? Kena pengaruh, muntah loh dia. Iya, muntah. Ini karena sosok yang saya gambar. Muntah air putih dong. Air Tisu. minum. Sebenarnya badannya sih nggak ada ininya. Cuma saya khawatir dengan yang hijau itu. Jimat itu ya. Sepertinya kuat. Sorry. sekali. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Muntahin aja. Sorry. Saya merasa ada sesuatu di badannya. Akibat yang benda hijau itu. Negatif. Negatif. Kau mau saya liatin? Ya. Kamu bisa buka itu? Buka yang jimat. Iya, jimat ya. Oke. Buka bajunya dulu. Baju Iya, baju. di bajunya. Buka bajunya dulu. Sorry jadi kotor temen. Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Gini. Kamu masih sanggup melanjutkannya atau tidak? Saya tidak apa-apa kotor segala macam. Nggak ada apa-apa kan? Saya pengen lepas itu aja sih. Nggak ada jimat kan? Apa boleh saya tumpahin ini di meja atau seperti apa? Boleh, Saya cuma pengen intinya ngelepasin semuanya. boleh dong. Silakan lakukan. Selama ini saya selalu takut untuk melakukan ini, tapi saya benar-benar pengen. Ini yang ada di dalam. Batu. Tanah kuburan. Jangan sentuh. Jangan. Buka bajunya dulu. Ari. Apa nggak apa-apa saya buka baju? Iya, nggak apa-apa. Iya. Wah, Aduh, Tuh ada yang keluar. ya ampun. Oh my god. belatung. Aduh, keluar belatung. Coba buka. Ini nggak, aduh. Di dalam badannya banyak belatung. Iuh. Aduh. Aduh. Kok bisa keluar belatung? Iya, saya juga kasihan dia diteror seperti itu.
Sama kejadian kayak waktu rumah kontrakan saya juga begitu. Keluar belatungnya. Dipenuhin belatung. Itu belatung hidup apa mati ya? Hidup, Roy. Hidup. Masih hidup itu. Tuh. Di celana nggak ada. Kayaknya ada yang. Ada yang gerak. Ada belatung di dalam. Ada. Coba cek di belakang atau gimana. Soalnya itu agak ngeganggu sih geraknya. Ini sekarang ada di dalam celana. Mau bawain dulu ke sana. Bawa bajunya deh sekalian. Dibenerin aja di belakang. Ada belatungnya lah bajunya. Bisa sampai ke badan ya? Iya. Ini kiriman orang, Roy. Sebenarnya saya lihat kiriman orang sih. Supaya dia berhenti dari pekerjaannya. Iya. Oh, urusan kerjaan. Tadi sih dia sempat cerita ada orang yang di pekerjaannya yang Yang sakit nggak suka. hati mungkin dengan cara Karena ngomongnya omongannya. dia katanya sih. Iya. Mungkin menyakiti orang lain. Ini Betul. sama nggak sama yang ngirim itu, Roy? Sama. Sama. Orangnya sama. Hmm. Ini kasusnya mirip dengan kejadian aku tempo lalu. Ada belatung di kontrakan dan di atas internet itu ketemu paku, tanah, rambut. Terus Di efeknya dalam buat telur. kamu apa? Kejadian? Di dalam Di telur? dalam telur. Di telur itu dibuka, di dalamnya ada rambut, paku, tanah kuburan. Dan satu kontrakan itu belatung semua, padahal nggak ada bangke, bau busuk. Rambut maka. Rambut, paku di dalam telur itu tidak pecah. Itu siapa yang ngirim? I don't know. Terus efeknya, dampaknya buat kamu apa? Akhirnya aku pergi dari kontrakan itu. Mungkin itu bermaksud untuk ngirim si yang punya kontrakan supaya tidak laku ya, mungkin ya. Cuman kena ke aku gitu. Nggak tahu, aku nggak begitu takut dengan hal-hal kayak gitu kan. Udah biasa dari kecil. Udah dibuang. Akhirnya dipakai orang pintar, cuman aku udah pergi duluan dari kontrakan. Karena nggak nyaman, Iya benar. nggak nyaman banget. Setuju. Semua Mendingan urusan gitu ya. jadi bukan Setuju. sial ya, cuman jadi apa yang aku lakukan gagal gitu. Setuju. Baik. Kenalan. Nah, kalau udah pindah begini, alamat kamu ketahuan nggak sama orang yang ngirim? Ini sih semua yang paranormal yang lihat aku di badan aku masih dijailin gitu. Masih Masih dijailin? sampai detik ini. Sampai sekarang? Iya. Lebih ke ngiri katanya. Itu udah datang. Aduh. Ada di celana Pak tadi? Ada tadi, Mas. Udah dibersihin. Udah dibersihin semua sama. Saya duduk lagi. Aduh. Ya, saya akan menuangkan ini. Mohon maaf ya, Mas. Mas boleh nggak ngelakuin ini sendiri aja? Tante, mau pegang ini. Buat lingkaran di sini. Buat lingkaran. Dengan ini. Iya. Dia setiap mendekat langsung ini ya. Ayo, kamu kuat ya. Kamu siram ngelilingin tanah itu, Rosari. Dan kena tangan kamu. Bikin lingkaran. Harus kena tangan. Bikin lingkaran. Bantu, Boy. Ini buat apa, Roy? Kamu duduk dulu. Jangan. Sini yuk. Thank you, Mas Roy. Ini makin keluar.
dari dia. Putih. Kok kayak berbusa gitu? Waduh. Apar dong, tolong apar di sini matiin dulu. Ya matiin dulu. Takut kayaknya dia. Itu ke meja juga. Dia ngapet loh. Apinya malah kesana ya, Ron. Mas. Ari, Mas Ari. Sorry. Keluar terus. Jika ada yang mau masuk atau mau nggak bisa keluar. Dia mau keluar. Ini pengaruhnya Ada nih, teh manis hangat gak ya? Teh manis panas. Dia kekurangan cairan bisa bahaya. Iya keluar terus. Dia udah gak peduli loh dia. Ini kiriman orang, Roy. Iya. Bukan dia yang ilmu ya, Roy? Kan. Mas Ari, sadar dong. Kamu jangan hilang. Mas Ari fokus energinya digunain untuk melawan. Gak boleh hilang Mas Ari. Dilawan untuk Sekali hilang saya susah nyarinya. tetap di sini, Mas. Ya, tetap di sini. Fokus supaya tetap di sini. Tangannya udah mulai biru loh. Mas, kamu ngerasain sesuatu nggak? Iya, Apa? nggak enak aja sih. Ada energi yang nggak enak dari Dari sini? tadi, yang pas kebakar di tempat yang gambar, Heeh. di situ aku ngerasa kayak akunya jadi kayak ngejaga diri aku sendiri gitu. Berarti ada sesuatu biasanya aku suka ngerasain. Mas Ari, kalau nggak bisa bangun jangan paksa dulu ya. Kita nggak punya bantal ya. Hah? Enggak aja, jangan. Enggak, tetap. Mas Hari, Sebenarnya ini persaingan teman bisnis kan, teman kantor. teman kantor kerjaan. kan. Iya. Saya tahu itu persaingan teman kantor sehingga seperti itu. Ini begitu dibakar langsung reaksi terus ya, Roy? Iya. Kenapa? Ada yang keluar dari jimat itu malah masuk atau Atau nggak terima, Roy? nggak bisa keluar dari sini? Sebenarnya jimat-jimat itu dibakar dia keluar satu persatu, hantunya dan makhluk halusnya. Oh, Sakit ya. Coba dilawan, Mas Ari. tolong San ya. Ini Mas Ari. Iya, terima kasih banget. Paksain minum ada gulanya. Iya, supaya bisa buat tenaga ya. Iya, Itu menguras tenaga banget, Mas. aku ngerasa pasti dia feel better abis minum Minum yang manis. ada teh yang bergula panas ini, teh manis. Kamu masih mau muntah? Masih pengen muntah? Kasian loh. Iya, kasihan sampai di badan ada belatung gitu, pakai celana. Tapi Itu ada orang anaknya juga loh, Roy. yang mengirim Digangguin juga. ini yang ngirim ini cuma ke dia atau ke keluarganya juga? Saya ngeliat sih dia ngirimnya ke dia dulu, dia doang. Keluarganya. Tapi Anaknya bisa anak dan istrinya kemungkinan kena juga. Kasian banget kok sampai kayak gini. yang paling berasa dia gitu. Iya. Mas
Ari, perjalanan hidup kau masih panjang. Lawan deh. Kamu bisa ngeliat siapa yang ngirim, Roy? Seorang laki-laki usia 42 tahun. Laki-laki 42 tahun. Ada Mas Ari, teman kantor yang gak suka laki-laki 42 tahun. Ya dia bilang ya. Atau mungkin pernah bermasalah sama orang yang di kantor umur segitu. Kemungkinan sih dari mereka pribadi yang mungkin kurang cocok dengan saya dan mungkin dengan sikap saya yang emang terlalu kekanak-kanakan mungkin gitu. Ada ya, udah kebayang orangnya siapa? Saya bahkan nanya tentang itu ke dia juga. Tanya soal jimat itu ke dia. Terus kalau lingkungan kamu udah gak sehat kayak gini, teman kantor kamu udah ada semacam kompetitor dan segala macam, dan lingkungannya udah gak sehat, apakah sebaiknya tidak dilanjuti ya di lingkungan tersebut dan mencari lingkungan yang lebih adem dan sehat? Iya. Lingkungan pekerjaannya kan masih banyak di luar sana, daripada kamu di sini stres dan gastrik lalu dikirimin yang enggak. Make sense kan? Iya. Dengan kondisi kayak gini sih, saya malah lebih tertantang sampai mana mereka terus melakukan ini. Nanti malah balas-balasan, nanti malah menggunakan magic lagi, menggunakan mistis lagi nih. Jangan dong. Saya memiliki pikiran yang lebih terbuka dari mereka, itu aja sih Pak. Saya nunjukin ke mereka apa yang mereka pikirkan tentang saya mungkin salah. Mungkin cara bersikap saya mungkin yang terlalu kanak-kanakan, itu aja. Untuk mundur, itu bukan tipe saya mundur. Oh, masih mau terus nih di lingkungan pekerjaan kamu yang udah kurang sehat? Saya cuma pengen membuktikan ke mereka aja. Udah berapa lama sih? Dari sebelum anak saya lahir aja. Berapa lama itu? Udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Itu juga Wow, lama 10 sih. tahun tuh lama loh, Pak. Ya. Kita cleansing aja kali ya, Roy. Iya. Kalau emang dia masih bersikeras pertahanan pekerjaannya di tempat yang lama, ya mudah-mudahan apa yang dilakukan malam hari ini Roy bisa membantu proses cleansing, membuat Mas Arinya juga justru nggak berpikiran untuk melakukan hal-hal yang salah gitu, seperti menggunakan hal mistis. Ya jangan sampai dendam juga ya Mas. Saya butuh beras hitam. Beras hitam, perlu air. Iya, perlu air. Mas Ari, saya tanya sekali lagi. Sekarang kan memang saya tahu cari kerja memang susah, ya susah. Tapi angka baiknya jika kalau lingkungan kerja udah nggak sehat, kamu boleh cabut keluar daripada itu ngebatin setiap hari. Dan jika kamu ngebatin marah-marah setelah dari kantor dan tiba-tiba ketemu pasangan kamu, istri kamu marah-marah, itu akan jadi nggak sehat semuanya. Itu akan mengakibatkan semua faktor, ya kan? Ya. Lingkungannya Bisa udah nggak sehat, kemana-mana. jadi semuanya kena. Marahnya sama orang kantor, tapi sisa judesnya sama Ya mama di rumah. Jadi melampiaskan marahnya ke rumah Kasian gitu ya, maksudnya Roy. Jadi kemana-mana malam mengganggu kehidupan Mas Ari juga kan. Karena menurut Roy, walaupun kita cleansing hari ini, kalau masih bekerja di situ akan terus dilakukan ya. Iya. Itu sih Pak Ari. Berarti emang mereka dia nggak bakalan berhenti dengan kondisi saat ini. Pak, ada yang bisa dilakukan, mereka minta maaf. Iya.
kita harus royal minta maaf kepada sesama kita, baik yang bersalah ataupun tidak. Bilang aja gini, baik saya salah ataupun tidak, saya minta maaf ya. Gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan Iya, masalah betul. apapun ya Roy. Ini mau apa yang mau kamu lakuin untuk cleansing dia Roy? Beras hitam. Kasian ya. Sini mas. Roy. Mau muntah lagi ya? Dia mau muntah terus. Jangan muntah. Ditahan ya Mas Ari ya. Kayak demi kebaikan. Apa rasanya sekarang? Masih sama kayak tadi? Ada terasa yang bergerak? Hah? Enggak. Kelihatan ringan deh. Ada cuman Coba baik ininya. Beras masih hitam. agak sedikit mual sedikit itu aja. Mual? Sudah nggak terlalu separah tadi aja. Tapi masih ada mualnya. Tadi kamu sempat pegang apa ya? Jimat. Tadi Dia sih minum ke masih air. minum doang. Kamu merem deh. Ini merinding loh Roy. Iya, kalau merinding ada yang datang. Dan datang. Bayu, saya harus cleansing kamu juga. Oke. Saya di mana? Sini, situ. Selesai sudah semuanya. Sudah berakhir. Udah bersih kan Roy? Bersih. Karena menyerang yang lain juga dia. Mas Ari, semangatnya yang kenceng ya. Jiwa kamu masih panjang usianya. Jangan pakai, maksudnya jangan sampai sakit kayak gitu. Dari magis bisa menjadi medis loh. Iya. Beneran. Tapi sekarang udah bersih kan Roy? Mas Ari, ini mungkin ya namanya manusia, kita nggak pernah tahu, kita pernah bikin salah, tapi nggak ada ruginya juga untuk minta maaf Iya. apapun yang pernah terjadi. Mudah-mudahan justru nggak ada lagi yang ngirim-ngirim kayak begini nih Mas. Ya, dan juga kan kasihan anak dan istri, kalau misalnya kenapa-napa mereka kena dampaknya. Iya. Ya paling ke depannya sih saya coba lebih baik dan tetap sukuku saya akan tetap di tempat kerjaan ini. Oke. Sampai saya bisa membuktikan sama orang itu saya bisa bukan karena jadi seorang penjilat itu aja sih. Seorang penjilat. Oh, jadi ini sebetulnya pekerjaan yang Iya. prinsip ya. Prinsipal seorang marketing. Oh, Oke. pantes ya, Oh, betul. iya, Untuk marketing tuh begitu. Marketing memang. gitu. Persaingan Iya. soalnya. Ada Mungkin Pak komisi, Ari ini segala prinsipnya keras untuk tidak menjilat ya. Hmm. Tapi yang sana mungkin kayak gitu. macam. Beda. Dan keras mungkin Pak Ari ya cara bicaranya ke beliau mungkin jadi sakit hati. Bercanda saya sih mungkin. Oh, juga bercanda. Iya. Ya berarti ini jadi kayak peringatan kali ya ke depannya untuk lebih hati-hati. Sosok yang suka mengganggu keluarganya gimana Roy? Masih suka di rumah. hadir nggak tuh? Saya yakin sosok yang mengganggu di rumahnya pelan-pelan memudar dan hilang. Oke. Baik Mas Ari. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih baik ya kehidupannya.
dan juga karirnya tentunya. Ada yang mau disampaikan, Sani? Ya mungkin memang ke depan kan kita udah tahu orang-orang yang prinsip berbeda dengan kita. Mungkin diusahakan dalam berbicara maupun bercanda mungkin kita lebih memandang perasaan orang lain. Karena memang orang-orang yang dendam, sakit hati itu bisa seperti ini. Itu banyak sekali dan ini adalah contoh untuk orang lain ya, supaya yang di rumah yang menyaksikan juga bisa ngelihat bahwa hati-hati dalam berbicara. Kita nggak pernah tahu kalau menyakiti hati Dan orang. sering-sering minta maaf itu pasti harus itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Tidak ada, itu saja. Mas Ari, kami harap yang terbaik buat Anda dan keluarga. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Silakan. Terkadang kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Berdoalah pada Tuhan agar selalu melindungi dan jangan menyakiti orang lain. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Jamal dan juga Ari. Jamal pernah mencuri sajen dan juga mencari jimat tanpa sengaja, tapi justru membawanya dia semacam diculik makhluk astral. Sementara Ari, ya karena persaingan bisnis, dia mendapatkan kiriman hal-hal magis yang justru merugikan Arinya sendiri dan keluarga. Bahkan tadi di studio dia sempat semacam gastrik, mual, keluar, muntah-muntah dari dalam badannya. Ada belatung juga tadi di dalam badannya. Iya, Gimana Roy? Aduh, Jamal dan Ari, ini dua-duanya serem loh. dua-duanya serem bro. Teror untuk Dua-duanya ada hubungan maling ya. Yang satu Iya. nama maling, yang satu lagi ada Mencuri maling. yang bukan haknya ya. Iya, sama-sama serem sih bagi saya dua-duanya, Damar dan Ari. Iya. Jamal juga tadi. Iya, Jamal dan Ari. Iya. Dia tapi kelihatan kalau dia menyesal sih ya. Iya. Karena pernah melakukan itu walaupun akhirnya bisa ngebantu orang. Iya. Tapi ternyata ya justru malah merugikan. Kamu tanggapannya gimana, San? Baru sekali ini ya, maksudnya ngeliat ada orang seiseng itu gitu. Sampai kuburan digali pakai sekop gitu ya, hanya untuk ngilmu gitu. Dan untung diceritakan di sini setelah kejadian itu bukannya keuntungan yang dia dapat, malah tahun 2015 itu kan dia cerita sampai kebakaran rumah, kantor polisi segala macem kan, sampai jatuh semua kehilangan. Dan sekarang dia mau bertobat gitu, kita ngelihat jadi luar biasa sih itu. Iya, benar-benar ada keinginan besar untuk ya yang lebih benar-benar baik ya. pelajaran untuk orang-orang yang emang niat, banyak banget di luar sana itu yang emang pengen ke Masih kuburan kayak gitu ya, gini-gini sih. mau ngilmu gitu kan. Padahal udah kita tuh udah hampir tahun 2020 Iya, ya. Masuk ke era itu ya, masih 2019, 2020. Saya Masih ini ada. setelah di cleansing rasanya jadi ini loh, jadi Iya. dingin. Tadi saya tangan melihat agak- warna-warni. Kamu pada saat gimana merem. rasanya? Tadi pas aku merem, aku masih ngeliat kayak cuman warna hitam kemerahan. Tapi pada saat ditaruh beras ini, Beras aku hitam. ngeliat banyak sekali warna, color. Ada warna, tapi ada beras di. Boleh saya? Boleh. Ya, mudah-mudahan bisa membantu semua hari ini, menolong. Itu benar-benar Oke. hari ini totalitas Roy ya. Sampai tadi di awal juga sempet panik Kamu gitu. tuh baik-baik aja nggak? Aku baik-baik Udah aja, pulih. udah pulih, udah aman. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, Senang sekali Sania. udah diundang ke sini. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima punya kasih, pencerahan baik. malam hari ini. Tapi saya aman kan sampai rumah nih. Aman, aman. Aku juga Bro. aman kan. Aman. Bro. Baik. Pemirsa, jangan pernah mengeluh pada suatu keadaan. Karena mengeluh hanya membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.